Mengingat MBG itu dananya cukup besar, 335 triliun. Mungkin untuk guru yang sudah purna, yang pengabdiannya puluhan tahun, nggak nyampe 10 triliun kok setahun. 1 tahun ya Pak? 1 tahun nggak nyampe 10 triliun kalau dihitung-hitung. Kalau nggak ada data bodong loh ya. Karena pemerintah daerah sering ada data bodong. Syukur bagi kalau lebih cepat lebih bagus. Karena apa? Teman-teman ini, terutama yang sudah purna, setiap hari kan makan, Mas. Ya, nggak ada uang masuk. Ya, karena nggak ada pensiunan, Pak. Nggak ada pensiun. Iya, pengabdian yang sekian puluh tahun dibayar 90.000, mosok saya nggak ada penghargaan sama sekali. Nggak punya istri, bukan saya suka main perempuan, Mas. Karena uang saya nggak nutut. Wanita itu kalau nggak ada uang kan tenang. Nggak ada uang, dipaidu terus. Lebih baik saya sendiri. Saya berharap adik-adik saya atau anak didik saya yang sekarang jadi guru ini lebih bahagia, lebih makmur, lebih sejahtera, sehingga keluarga itu tidak ada yang bergerumbung yang seperti yang saya alami karena gara-gara rupiah. Kembali lagi, tadi kepotong kita sholat dulu, Pak Bandi. Ya. Tadi menyampaikan bahwa ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ya. Apa sih Pak sebenarnya yang menjadi permasalahan di undang-undang tersebut? Yang menjadi permasalahan khususnya pemerintah yang memegang kebijakan. Setidaknya apa yang saya sampaikan melalui media ini, saya berharap pada Presiden Prabowo yang pemegang kebijakan. Sebenarnya sejauh mana sih beratnya membuat peraturan untuk guru-guru khususnya yang mengabdi puluhan tahun dengan gaji 90.000 yang saya alami. Kemudian saya dapat PPK itu 1,5 tahun. Setelah itu tahun 2022 saya purna 0 rupiah. Nah kemudian permasalahannya dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 pasal 12 ayat 6D dan E. Kebijakan itu ada di pemerintah, yaitu dengan menurunkan PP. PP untuk tidak hanya untuk yang generasi muda yang sekarang diangkat menjadi P3K atau PPK, tetapi pensiun bagi guru yang punya NIP nasional ini saya harapkan segera disahkan. Syukur bagi PP itu sebelum disahkan, masyarakat ini diberitahu karena PP itu katanya mengatur wong cilik masyarakat. Jangan sampai PP itu mencekik, mematikan, karena rata-rata peraturan pemerintah kalau saya amati tidak pro rakyat, rakyat kecil terutama, apapun bentuknya. Kalau saya terangkan satu persatu, nggak fokus nanti. Maka saya berharap pada pemerintah pemegang kebijakan ini, draft PP Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang ASN ini, teman-teman guru, khususnya yang sudah purna punya NIP ini, pengabdiannya puluhan tahun ini, menjadi perhatian pemerintah khusus, tidak yang mudah. Kemudian yang lain, mengingat MBG itu dananya cukup besar, 335 triliun. Mungkin untuk guru yang sudah purna, yang pengabdiannya puluhan tahun, nggak nyampe 10 triliun kok setahun. 1 tahun ya Pak? 1 tahun nggak nyampe 10 triliun kalau dihitung-hitung. Kalau nggak ada data bodong loh ya. Karena pemerintah daerah sering ada data bodong. Nggak ada kepala desa, ternyata di situ ada kepala desa. Data siluman. Nah ini saya berharap pada Menteri Keuangan, saya minta tolong hati nuraninya terbuka untuk pengabdian guru-guru yang sudah punya NIP nasional ini diberi hak pensiun. Itu aja. Itu ya? Nggak minta yang lain. Jadi tuntutannya Pak Bandi dan teman-teman ini dalam paguyuban guru forum ya. Jadi agar pemerintah atau melalui Presiden Prabowo Subianto itu mengeluarkan peraturan presiden yang kemudian menghargai kepada jasa guru yang mempunyai NIP ya Pak? NIP ya, mempunyai NIP yang kemudian tidak ada pensiun. Kayak gitu. Nah tadi Pak Subandi menyampaikan bahwa anggaran untuk
MBK 335 triliun itu tidak ada setengahnya sebenarnya untuk menggaji pensiun guru. Nah, ini mohon pemerintah pusat nanti bisa diperhatikan lah para guru-guru. Nah, dan pemerintah menetapkan anggaran pendidikan kan 700 sekian triliun ya Pak ya. 757,8 triliun. Kayak gitu. Sebenarnya apalagi cuma hanya disunat oleh MBK 335 triliun. Nah, tadi udah menyampaikan ke Pak Prabowo bahwa harus buat perpres. Terus peraturan presiden, terus kemudian Menteri Keuangan ini untuk menganggarkan untuk guru yang sudah mempunyai NIP ya, kayak gitu, untuk mendapatkan pensiunan kayak gitu. Nah, Pak Subandi, ini 700 sekian triliun dengan 335 itu untuk MBK, itu sebenarnya manfaat enggak sih Pak MBK itu kayak gitu? Kalau saya pribadi, karena itu program pemerintah, bukan saya pro atau kontra. Sebaiknya dana itu untuk alokasi pendidikan gratis yang diucapkan oleh Presiden pada waktu kampanye. Betul. Pendidikan mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Why not? Mengapa tidak bisa? Nah, oleh karena itu sekali lagi Pak Prabowo, pemegang kebijakan ini, apa yang saya sampaikan kalau panjenengan mau manggil saya dari 2006 sampai 2025 tanggal 25 November kemarin, saya yang 10 kali ke DPR, saya punya bukti surat, punya tiket naik kereta api. Oleh karena itu, kalau panjenengan risih dengan saya, artinya terpanggil untuk memanggil saya punya jasa sebagai seorang guru, dengan aspirasi yang saya sampaikan, saya terima kasih pada teman-teman podcast ini, memberikan perhatian pada saya, harusnya Bapak manggil saya. Artinya apa? Karena untuk ketemu Bapak sulitnya bukan main, Mas. Betul. Birokrasinya pada waktu kampanye enak, tapi setelah jadi presiden birokrasinya ini loh. Saya waktu era Jokowi itu melalui 4 pintu diperiksa walaupun aspirasi itu nggak nyampe. Padahal rumahnya dekat Pak. Lah iya. Sama situ. Solo. Nah, oleh karena itu saya berharap Mas, dengan apa yang saya suarakan mewakili teman-teman se-Indonesia ini, saya berharap teman-teman yang punya NIP nomor induk pegawai ini menjadi perhatian khusus dengan adanya undang-undang. Piro abote sih? Enggak sampai 10 triliun se-Indonesia dari TK sampai SD. MBG 335 triliun. Ini angka yang luar biasa. Belikan cendol Mandala Kirja penuh itu. Apalagi nih Pak, anggaran itu pegawainya langsung mulia Pak. Lah iya. Gaji ngukuli jenis. Nah, itulah. Guru honorer hanya 150, saya 90.000, lebih 25 tahun Pak Prabowo. 25 tahun. Nah, apalagi ini Pak, saya mendapatkan berita Pak. Ini miris ya dunia pendidikan kita, bahwa di NTT ada seorang anak siswa ya, 4 tahun umurnya, itu bunuh diri, gantung diri Pak. Karena dia meminta ke ibunya untuk dibelikan alat tulis. Tapi ibunya tidak mampu. Kayak gitu. Nah, ini kan miris, Pak. Seharusnya pendidikan yang diberikan harusnya gratis. Sepakat saya dengan Pak Subandi. Nah, perjuangannya nanti seperti apa ke depannya, Pak, dengan teman-teman ini? Kebetulan kemarin tanggal 1 Februari ada beberapa teman yang datang ke rumah saya untuk menyuarakan bagaimana forum ini berkembang untuk ingin ketemu Pak Prabowo. Pak Prabowo setidaknya pada waktu kampanye ketemu rakyat gampang, tapi setelah jadi kok rakyat dibalik, kesulitan. Ini masalahnya. Oleh karena itu di sini ada Jogja ini ada dapel dari Partai Gerindra, mantan istri atau jadi istri lagi saya kurang tahu, Bu Titik Soeharto. Saya berharap ketemu beliau untuk menjembatani ketemu Pak Prabowo. Nah, dengan forum ini saya berharap panggillah saya. Kalau saya menghadap panjenengan sulit, tapi saya panggillah. Itu harapan saya, Mas.
harapannya pengen bertemu, menyampaikan aspirasi ya Pak, apa yang sebenarnya di lapangan. Kalau mungkin Pak Prabowo kan nggak melihatnya data ya Pak, data pun iso dimanipulasi. Ya, tapi nek jenengan kan di lapangan menemukan pengalamannya jenengan sendiri dan teman-teman kayak gitu. Kira-kira kapan Pak itu mau dilakukan, jenengan mengupayakan bertemu atau bersurat, beraudensi kira-kira? Ya insya Allah dalam bulan Februari ini karena akan menghadapi bulan puasa, kita menghargai, menghormati bulan suci Ramadan. Ya insya Allah setelah hari raya. Setelah hari raya harapannya. Walaupun itu bisa atau tidak, saya masih menghargai. Syukur bagi kalau lebih cepat lebih bagus, karena apa? Teman-teman ini terutama yang sudah purna setiap hari kan makan Mas. Ya. Nggak ada uang masuk. Ya, karena nggak ada pensiunan Pak. Nggak ada pensiun. Pengabdian yang sekian puluh tahun dibayar 90.000, masa saya nggak ada penghargaan sama sekali. Ya, betul Berapa Pak. Beratnya saya ketemu presiden ini. Itu harapan saya Mas. Ya, apalagi mohon maaf nih Pak, seusia Bapak kan untuk bekerja lebih ini kan nuwun sewu ya. Berarti kan ya memang harusnya negara lah, pemerintah itu memperhatikan seperti Pak Subandi inilah dengan teman-teman. Nah, kemarin kan Pak Subandi itu ke DPR. Sampai DPR RI. Itu sejauh mana Pak ketika jenengan datang terus kemudian ditindaklanjuti atau tidak gitu? Itu isinya DPR RI ngopo tau? Setahu saya begini Mas. Saya mengikuti sidang dengar pendapat pada RDP. Ya RDP pada waktu 2006 sampai 2025 kemarin. Seharusnya dengan sekarang dibentuknya lembaga badan aspirasi masyarakat, itu jangan hanya dicatat. Mereka yang memberikan aspirasi ini panggil, bentuklah tim untuk menyelesaikan masalah ini. DPR panggil, masa yang datang hanya nggak ada 5 orang dari beberapa fraksi. Oh iya Pak? Nggak ada 5 orang, 3 orang. Katanya DPR itu ada beberapa fraksi. Apapun kesibukan, ya harusnya meninggalkan kepentingan ini yang lebih utama. Karena pada waktu kampanye katanya bolo dewe, konco dewe, tonggo dewe, wonge dewe. Padahal itu tugas pokoknya melayani masyarakat ya Pak. Harusnya begitu. Nah, saya berharap DPR ini tidak hanya sebagai lembaga yang notabene-nya lembaga tinggi negara, tetapi rakyatnya mau menyampaikan aspirasi lambat banget pekerjaannya. Oleh karena itu saya berharap DPR dengan suara yang saya sampaikan ini, bukan saya istilahnya itu ngelok-ngelok sebagai masukan, karena DPR 1 periode, 2 periode dapat pensiun. Guru 35 tahun 0 rupiah. Ini harusnya menjadi catatan penting dan diwujudkan untuk dapat pensiun. Gitu Mas. Oke. Ya, memang miris ya perjuangan seorang guru di negara Republik Indonesia kayak gitu. Pak Subandi, ini kan rencana ke depan mau audensi lagi ke DPR RI kayak gitu. Apa sih yang akan dibawa Pak Subandi ke sana agar perjuangan Pak Subandi dengan teman-teman itu bisa goals di DPR? Yang pertama Mas, untuk yang usia tua, baik yang mendekati purna kurang 5 tahun berakhir ini cepat Mas. Khususnya yang 5 tahun dan yang sudah purna, pemerintah paling tidak 1 memberikan tanda jasa. Bukan tidak berjasa, tanda jasa guru ini diberi pensiun. 1 itu. Bagi yang muda, mungkin PNS. Jangan diolah-alik, diputar-putar, dipelintir. Katanya sulit ini dan itu. Pak Prabowo sendiri di YouTube atau di Facebook, peraturan itu buatan manusia, bukan Al-Quran. Bisa diubah. Mengapa guru kok dibedakan? Ingat, guru ini orang-orang yang berkepentingan mencerdaskan anak bangsa. Tanpa guru nggak ada presiden, tanpa guru nggak ada menteri, tanpa guru nggak ada dokter. Oleh karena itu, hargailah perjuangan teman-teman guru ini. Yang tua itu dapat pensiun, berapapun besarnya, nyambung hidup. Yang kedua, yang masih muda kasihlah PNS. Itu aja 2 itu Mas, nggak nuntut macam-macam. Ini segera mendapatkan perhatian khusus bagi pemerintah
yang sudah punya NIP untuk mendapatkan pensiun. Saya kira perjuangan Pak Bandi nggak cukup dengan forum sebagai guru honorer berjuang ya Pak. Mungkin saya juga mengajak kepada kawan-kawan stakeholder, kawan-kawan media, jurnalis, kawan-kawan yang atau diri kita sendirilah, termasuk saya yang memang benar-benar ya mungkin ini salah satu cara atau salah satu bentuk kita membalas jasa seorang guru yang dulu kita nggak bisa baca A, sekarang kita udah bisa sampai membaca, bahkan sampai bisa merangkai sebuah kata. Artinya perjuangan ini kalau kita mengandalkan dari sisi satu entitas guru itu sendiri, mungkin ini akan lebih agak berat gitu. Tapi ketika saya yakin kepada kawan-kawan semua di sana, siapapun kalian, siapapun kita, ketika kita melihat ini suatu hal yang positif dan harus diperjuangkan demi guru-guru kita ya, demi guru-guru kita dan bentuk takdim kita kepada guru kita, maka ayo kita berjuang dengan cara yang positif, dengan cara kita, mungkin dengan tamu podcast, dengan seperti ini, dengan kawan-kawan yang di luar sana seperti apa. Saya yakin ini menjadi hal yang pasti berdampak juga untuk mempercepatnya cara ya Pak ya, untuk segera didengar dan direspon oleh para pemilik kebijakan pemerintahan, dan yang sedang menjabat sebagai pemerintah yang merasa wakil rakyat juga ya, kalian semua, anda semua, saya pikir Anda tahu kok harus dilakukan seperti apa, dan ini bukan hanya suara guru, bukan hanya suara rakyat, tapi ini suara hati. Mungkin dari saya Pak, kalau hari ini masih ada guru-guru honorer muda dengan Bapak yang sudah lebih dari 30 tahun sebagai guru, pesan apa yang disampaikan Pak agar menjaga api semangat, tetap mengabdi, tetap memperjuangkan, dan juga tidak adanya lagi hal-hal yang mungkin hak yang tidak tersampaikan seperti itu Pak? Yang pertama kepada pemerintah pusat maupun daerah kaitannya dengan pemegang kebijakan. Ya. Apa sih sulitnya peraturan itu untuk guru? Karena tanpa guru negara ini nggak akan maju, nggak akan bisa, jadi yang jenengan sebutkan nggak akan bisa membaca dan seterusnya. Maka saya berharap pemerintah pusat maupun daerah jangan nunggu waktu. Katanya negara kita itu negara kaya. Sebesar berapa sih komitmen panjenengan untuk mensejahterakan guru, yang mana guru ini kalau panjenengan melihat di kelas, benar-benar masuk di kelas, luar biasa, didik anak ini nggak gampang. Lebih-lebih tingkat SD, kalau SLTA sih mendingan masih. Oleh karena itu saya berharap pada pemerintah pusat maupun daerah, janganlah guru ini menjadi dikotomi kehidupan yang menyedihkan keluarganya. Jujur, dengan gaji saya 90.000, rumah tangga saya hancur. Karena saya tidak punya NIP, saya tidak punya gaji di atas layak diberikan kepada seorang istri. Saya nggak punya istri bukan saya suka main perempuan Mas, karena uang saya nggak nutut. Wanita itu kalau ada uang kan tenang, nggak ada uang dipaidu terus. Lebih baik saya sendiri. Nah, maka saya berharap Pak Prabowo atau pemerintah daerah dan pusat ya, pemegang kebijakan, jangan bermain-main dengan masalah guru. Bukan guru ini minta dihormati berlebihan, berilah sewajarnya. Ya mungkin kayak negara maju itu ternyata mereka itu lebih bagus hidupnya. Saya pernah ketemu seorang wisatawan. Kebetulan saya sedikit bisa berbahasa Inggris, Mas. Oke, Pak. Nah, kemudian saya bertanya, saya juga pernah datang, diundang teman saya, Mas, di Universitas California. 20 kota saya kunjungi. Saya masih muda, tahun 87. Saya tanya tentang guru. Di sana itu guru, Mas, gajinya sudah lebih dari 40 juta. Di Indonesia hanya berapa? Hanya 100.000, saya 90.000 bertahun-tahun. Masuk sih negara sugih kok kaya kok gurune kere. Saya kira itu Mas, saya berharap guru-guru yang akan datang itu lebih makmur. Apa yang sudah saya alami jangan ada subandi-subandi yang lain. Dan pemerintah saya harap dengan risih, dengan suara saya ini, panggillah saya akan siap kapanpun, jam berapapun kami siap datang ke Istana Negara. Kalau panjenengan punya telinga, punya hati nurani, punya mata, apa yang saya sampaikan ini menjadi perhatian panjenengan semua. Saya kira itu Mas. Ya Pak, jadi ini ya, Pak Presiden kan sering banget tuh membuat kebijakan hitungan mungkin minggu, bulan. Masa bikin kebijakan untuk guru
bisa puluhan tahun ya Pak. Nah, ya itu. Nah itu makanya itu yang apalagi contoh seperti ini Pak, kebijakan Pak Prabowo dalam kepemimpinannya ya. Ada orang diberi abolisi, amnesti, itu kan cepat banget. Ya. Enggak sampai bulanan. Sampai bulanan. Nah, PDI, sekretaris PDI. Nah, sekretaris PDI. Kuar-kuarnya hilang. Oh, hilang. Iya. Membuka Jokowi nggak jadi. Nah, ini nggak ada. Nah, sebenarnya itu Pak, ada unsur politiknya nggak sih? Yang tentunya kalau kami digiring ke politik karena kami bukan ranahnya politik. Yeah. Kami suruh membantu apapun siap. Kono-kono wes, yang penting hak guru ini kayak ono gitu loh. Berilah haknya guru. Mau dicuri kek, mau dirampok kek, terserah. Tapi hak guru ini tolong perhatikan. Tapi kalau orang yang katanya Pancasilais, yo ojo gitulah. Ning ngono yo ojo ngono. Nah, oleh karena itu sekali lagi Pak Prabowo dan Pak Gibran. Oleh karena itu saya berharap Kepres tentang pensiunan guru ini segera diterbitkan. Nah. Jangan berbulan-bulan ditarik ke 2029. Hutang jenengan pada guru banyak. Maksud saya sekarang ini guru yang nggak dibayar ini nggak dapat uang Pak Prabowo. Makan nggak ada yang untuk dimakan. Masuk ngemis terus guru. Nah ini yang nggak logis, nggak agamis lah, nggak berbudaya. Berarti kan terkait itu ya Pak, regulasi ya, regulasi pemerintah yang kemudian berjelimet lah bahasa Jawanya ya, ribet itu. Kalau Pak Subandi mungkin misalkan nih Pak Subandi tiba-tiba dipanggil oleh Pak Prabowo, oleh pemerintah, atau bahkan Menteri Pendidikan. Apa yang akan disampaikan terkait regulasi Pak? Kalau pandangannya Pak Subandi, biar regulasi ini mudah, tidak mempersulit guru-guru, kayak gitu. Itu seperti apa Pak? Gagasan. Gagasan saya yang pertama, apa yang tadi sudah tak sampaikan, saya punya bukti pertama, saya belum ke apa yang ditanyakan, saya punya bukti tiket dari 2006 sampai 2025. Sehingga saya tidak hanya ngomong. Yang kedua, saya menghadiri RJP lebih dari 50 kali. Hasilnya 0. Walaupun yang PNS itu 2013-2014, itu mereka yang merasakan, kami belum. Nah, harapan saya, regulasi saya ini, apa yang saya sampaikan dengan nonton ini, panggillah saya untuk segera PP ini yang mengatur tentang undang-undang ini segera diterbitkan. Tidak lama-lama, Gibran aja seminggu selesai. Hasto hanya kurang dari 1 bulan. Betul. Katanya setiap warga negara itu punya hak yang sama. Kok beda? Ini yang menjadi masalah, Mas. Ya undang-undang dasarnya udah mengatur kan Pak. Iya. Gitu. Iya. Kesejahteraan masyarakat, pendidikan, itu kan tanggung jawab negara. Negara harusnya. Termasuk guru, apalagi yang harus diutamakan karena dia seorang pendidik. Nah, iya. Nah, gitu. Nah, tapi menarik Pak Subandi, perjuangan jenengan dengan teman-teman, saya mungkin teman-teman yang di daerah mungkin bisa bergabung dengan Pak Subandi lah untuk memperjuangkan hak-haknya nanti Pak. Iya. Nah, pesan ini Pak, terakhir apa yang jenengan mau sampaikan ke pemerintah? Harapan yang besar, terlepas tadi jenengan sudah menyampaikan pesan ke pemerintah, pesan ke anak-anak didik jenengan atau generasi bangsa. Yang pertama, menghimbau, mengharap, memberi masukan kepada pemerintah. Sudahlah, apa yang sudah saya alami ini, jangan ada Subandi-Subandi yang nasibnya tidak beruntung. Saya berharap adik-adik saya atau anak didik saya yang sekarang jadi guru ini lebih bahagia, lebih makmur, lebih sejahtera, sehingga keluarga itu tidak ada yang bergerumbung yang seperti yang saya alami karena gara-gara rupiah. Kemudian yang lain, saya berharap Pak Prabowo dengan guru yang begitu pengabdiannya, tidak mengenal lelah, tidak mengenal perbedaan suku, agama, orang kaya, orang miskin, orang kota, orang desa, semua anak didik berharap pada nasib teman-teman yang
jadi guru di pelosok maupun di tempat lain yang ingin bergabung dengan saya dengan perjuangan yang pernah saya alami dengan kompak bersatu, bukan melawan pemerintah. Kita menyampaikan aspirasi nggak ditanggapi. Ya, maka demo saya di Jakarta hal biasa. Iya. Walaupun benturannya dengan polisi. Nah, polisi ternyata ya juga menolong, ada juga yang mereka nyelundup, Mas. Polisi itu ada yang berpakaian seperti guru. Pinter mereka. Sudah tak, Pak, jenengan polisi saya tahu. Tapi harapan saya itu kami dari guru itu enggak ada anarkis, enggak akan brutal. Tapi berilah kami jalan terbaik. Jenengan bisa jadi polisi juga guru. Nah, maka saya berharap sekali lagi, Mas, kaitannya dengan teman-teman yang mendengarkan, memperhatikan suara saya ini, ayo bergabung. Rumah saya di Jogja. Kalau ada hubungan dengan HP bisa saya sebutkan. Boleh. Nomor saya boleh dicatat 0878 29 50 3861. Itu nomor saya. Saya ulangi sekali lagi, 0878 29 50 3861. Jam berapapun HP saya nggak pernah tak 24 jam. 24 jam kecuali saya cas. Ya. Pak Supandi, mungkin terakhir Bung sebelum kita closing. Ya. Anggaplah saya sebagai siswa Bapak. Iya. Pertanyaan saya kepada seorang guru. Iya. Pak, meskipun lika-liku kehidupan Bapak mengajar kepada siswi, tapi Bapak nggak menyesal, Pak, menjadi seorang guru. Menyesal tidak Pak menjadi seorang guru, Pak, dengan hal yang sekarang terjadi? Udah. Kalau dikatakan menyesal, mungkin saya sudah lari ke dunia pekerjaan lain. Walaupun Mas, nyun sewu ya, saya bukan pamer. Saya sedikit bisa berbahasa asing. Ya. Tetapi saya takut dengan orang Barat itu bebas betul. Nah, saya lebih baik jadi guru. Saya tidak ada kata menyesal. Karena gaji saya 90 pun saya lakoni bertahun-tahun. Jadi saya mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan, baik mengajar sosiologi maupun PPKN atau PMP, semoga teman-teman dengan saya anak-anak didik saya yang sekarang jadi pejabat, atau anak saya ada yang masuk akabri, mungkin sekarang sudah kolonel, mungkin ada yang jenderal. Kalau mereka tahu saya, mudah-mudahan Anda jadi orang yang Pancasilais 100%, tidak mengabaikan yang lainnya. Mampu bertoleransi, mampu kerjasama, mampu menghargai perbedaan, mampu berbuat untuk orang lain yang membutuhkan. Terima kasih Pak Pandi. Ya. Karena ini yang saya mau dengar, dan inilah definisi guru sebenarnya digugu dan ditiru. Jadi dengan hal yang sudah dikorbankan, bukannya tentang dirinya, tapi keluarganya, ekonominya dan segala macamnya, mungkin ini sudah saatnya perjuangan ini membuahkan hasil. Dan sekali lagi, kami dari Temu-Temu Podcast mensupport perjuangan yang positif dari Pak Bandi dan kawan-kawan guru. Semoga semua stakeholder di Republik Indonesia ini segera merespon dan juga memberi feedback yang positif untuk masa depan guru kita semua, khususnya di Indonesia. Terima kasih Pak Bandi untuk waktunya. Terima kasih juga, saya mungkin tanpa begini tidak orang banyak mengenal. Betul Pak Bandi, terima kasih atas kedatangan di Temu-Tamu. Ya. Namun ini ada hal yang istimewa untuk Pak Bandi. Kebetulan Temu-Tamu Podcast ini ada rumah hukum juga Pak. Ya. Siapa tahu Pak Bandi dengan teman-teman nanti membutuhkan bantuan hukum, nanti kita bisa kawal. Terima kasih Pak Bandi sekali lagi sudah hadir. Semoga apa yang diperjuangkan Pak Bandi didengar oleh pemerintah dan di-ACC oleh pemerintah. Amin, amin. Ya Pak Bandi ya? Ya, mudah-mudahan saya berharap segera, secepat mungkin, makin cepat lebih bagus. Lebih bagus. Jangan sampai masalah makan ini urusan makan, karena gaji pensiun untuk makan.
Iya, Pak. Bukan untuk membeli sawah Iya. atau mobil, untuk makan. Ya, ya. Supaya nggak memalukan lah, masuk guru pensiun 35 tahun nggak dapat apa-apa. Iya. Saya terima kasih kepada Polskat menjembatani, Sami-sami, Pak. membantu saya untuk mendapatkan perhatian pemerintah, sehingga dengan wakil ini teman-teman se-Indonesia kurang dari 10 triliun bisa untuk teman-teman se-Indonesia daripada 335 triliun untuk MBG. Ya. Matur nuwun. Oke. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Kalau saya boleh bilang, guru bukan tanpa tanda jasa, tapi guru memang berjasa. Saya Roni Udara. Saya Bung AN. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa.